Shalom, selamat bertemu kembali dalam satu persekutuan beribadah Perokris PT PLN UP2B Sistem Minasa. Sungguh suatu sukacita iman dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di kesempatan beribadah saat ini. Saat ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita meminta tuntunan dari Tuhan agar kiranya ibadah kita di saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu, kami persekutuan beribadah Perokris PT PLN Persero UP2B Sistem Minahasa, dengan kerinduan yang ada dalam diri kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Lepas dari kondisi kami saat ini yang tidak memungkinkan buat kami bisa bertemu, bertegur sapa, namun kami yakin dan percaya bahwa itu tidak akan mengurangi sukacita iman kami ketika kami berada dalam satu persekutuan beribadah. Karena itu ya Tuhan, di kesempatan saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Engkau kiranya hadir menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan, agar kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, kita puji nama Tuhan. Kita beribadah, kita lepaskan semua yang ada di rumah kita yang mungkin mengganggu peribadatan kita. Saat ini kita puji Tuhan dengan kita menyanyi bersama-sama satu kidung pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti jumpa aku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidup
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, jumpa aku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Luar biasa puji-pujian yang sudah kita bawakan tadi. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk lebih bersukacita lagi. Mari sama-sama kita angkat satu kidung pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat satu kidung pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
Tuhan Yesus baik. Luar biasa kita telah membawakan puji-pujian, dan saya yakin dan percaya bahwa puji-pujian yang kita bawakan tadi itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari saat ini saya mengajak kita semua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Steffi Wawor MTH. Silakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh keluarga besar Perokris PT PLN UP2B Sistem Minahasa yang boleh mengikuti live streaming di saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun hari-hari hidup kami, dan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini kami selalu percaya ada pemeliharaan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Meskipun dalam keadaan, dalam kondisi yang tidak biasa ini, di tengah-tengah wabah COVID-19. Tapi kami yakin bahwa dimanapun saat ini kami berada yang mengikuti video live streaming ini, Tuhan hadir bersama kami. Dan karena itu kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan menguatkan kehidupan kami dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita menyanyi "Kusiapkan hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan yang saya ambil dalam Yunus pasal 4, dalam Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah?" Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau seseorang itu diperintahkan untuk melaksanakan satu tugas, satu pekerjaan, misalnya saudara diperintahkan oleh atasan saudara untuk melaksanakan satu pekerjaan, dan saudara berhasil, saudara sukses melakukan pekerjaan itu. Dan seharusnya yang ada dalam hati kita, waktu kita berhasil, waktu kita sukses melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita adalah senang,
bahagia, sukacita. Tetapi kalau kita membaca bacaan firman Tuhan ini, firman Tuhan pada saat ini ada satu ekspresi emosional yang ditunjukkan oleh seorang Yunus ketika justru dia selesai melaksanakan pekerjaannya. Itu apa? Alkitab katakan pasal 4 ayat 1 tadi, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Yunus diperintahkan oleh Tuhan, kalau kita lihat pasal 1 ayat 1, untuk pergi ke Niniwe. Untuk apa dia pergi ke Niniwe? Tuhan perintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe ini untuk bertobat, untuk sadar akan segala kesalahan, akan segala pelanggaran, dosa yang mereka lakukan. Mereka begitu bejat moral, mereka begitu hidup dalam dosa, mereka melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan, maka Tuhan perintahkan supaya mereka harus bertobat lewat pemberitaan yang harusnya disampaikan oleh Yunus. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi, dia justru yang terjadi adalah pasal 1 ayat 2, justru dia melarikan diri ke Tarsis. Dia melarikan diri bukan ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Kita bisa melihat, saudara, bahwa sesungguhnya sejak awal penugasan yang diberikan Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, itu secara batin hati dia tidak mau melaksanakan tugasnya itu. Kenapa? Dalam sejarahnya memang kita tahu bahwa pada kehidupan orang-orang Niniwe ini juga pernah menjajah orang-orang Israel. Dan itu juga menyebabkan perasaan kesal dan penolakan dari seorang Yunus untuk memenuhi perintah Tuhan bagi dia untuk memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe. Yang kedua adalah bahwa dia merasa sebagai umat pilihan Tuhan bahwa keselamatan itu hanya baginya, hanya bagi bangsanya. Sehingga waktu diperintahkan Tuhan dan dia melaksanakan tugas itu, awalnya dia lari, kemudian proses Tuhan terjadi di laut, kita tahu bersama cerita ini, bahwa kemudian ikan besar memakan Yunus, sesudah itu dia dimuntahkan, dan pada akhirnya juga, apakah dia merasa terpaksa atau tidak, dia pergi kemudian, ya pasti rasa terpaksa, karena memang pada dasarnya dia tidak mau untuk memberitakan firman, memberitakan pertobatan di Niniwe. Dan akhirnya Alkitab katakan pasal 3 ayatnya yang ke-10, maka di situ kemudian ada perbuatan mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Artinya tugas yang diberikan Tuhan kepada Yunus berhasil, saudara. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe supaya mereka bertobat, dan ketika dia pergi, mereka kemudian orang-orang Niniwe mendengarkan seruan pertobatan dari Yunus. Persoalan muncul bahwa apa? Yunus merasa kesal, dia merasa marah, saudara. Saudara yang gak kasih dan diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang memang kalau kita merenung dalam kehidupan kita, ada banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk saudara, Tuhan mungkin menyuruh saudara melakukan sesuatu. Mungkin juga lewat pekerjaan saudara, lewat atasan saudara. Dan mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin juga tidak sesuai dengan kemauan kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus yakini bahwa kalau dalam kehidupan kita, Tuhan yang menuntun kehidupan kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita, kita harus yakini, kita imani bahwa kita percaya juga bahwa bukanlah sebuah kebetulan kita melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita, asalkan kita harus ingat bahwa kita harus senantiasa meminta campur tangan Tuhan. Meminta apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau.
Bukan apa yang saya kendaki, tapi apa yang Tuhan kendaki. Baik dalam pekerjaan saya, dalam tugas-tugas saya, dalam aktivitas saya. Minta kepada Tuhan. Campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Supaya meskipun engkau dimanapun, maka engkau disertai, engkau dipimpin, engkau dipelihara, engkau dijaga, engkau dilindungi. Sehingga di saat kita melaksanakan tugas itu bukan semata-mata adalah tugas kita, tetapi kita yakini tugas yang kita lakukan itu dalam pemeliharaan, dalam pimpinan, dalam pertolongan, dalam campur tangan Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka yang akan ada dalam hati dan kehidupan bukan perasaan kesal dan marah, tetapi perasaan sukacita, perasaan damai sejahtera. Shalom Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita waktu kita melaksanakan tugas itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang alasan yang kedua, perasaan kecewa, perasaan kesal, marah dari Yunus ini, ada rasa iri sebenarnya dalam dirinya. Kenapa orang-orang yang jahat itu, orang-orang Niniwe yang jahat itu, kemudian diampuni oleh Tuhan? Memang mereka berbalik. Tetapi perasaan ini muncul sebenarnya dalam diri seorang Yunus kalau kita menyimak. Ada rasa cemburu, ada rasa iri hati. Kenapa mereka, bangsa yang orang-orang yang jahat, kota yang jahat, diampuni oleh Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita menjalani kehidupan ini sebagai anak Tuhan, di saat kita melihat orang lain sukses, kita melihat orang lain berhasil dalam kehidupan ini, engkau tidak perlu cemburu. Engkau tidak perlu iri hati. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Tuhan yang mengatur karir kita. Tuhan yang mengatur masa depan kita. Tuhan selalu punya cara untuk membuka jalan. Sehingga kalau begitu, kita tidak boleh dengan segala cara untuk menghalangi orang lain untuk berkembang dalam hidup. Kita jalani saja, kita lakukan yang terbaik dari apa yang dipercayakan Tuhan pada kita. Sambil kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita lewat tugas-tugas kita. Dan biarkan orang lain juga berkembang dalam kehidupan kita. Persoalan promosi, persoalan sesuatu yang lebih baik di masa depan, biarlah Tuhan yang mengatur. Kau tidak perlu kecil hati, kau tidak perlu cemburu, kau tidak perlu iri hati. Yakinilah bahwa hidupmu adalah dalam tangan Tuhan. Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, memenuhi apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan inginkan, percayalah, seperti halnya Yunus sebenarnya. Dimanapun dia pergi, Tuhan kejar dia. Dimanapun dia pergi, kalau dia lari dari Tuhan, Tuhan cari dia. Dimanapun saudara berada, sama seperti saat ini, hari-hari ini, kita beribadah seperti ini, lewat video live streaming, di berbagai tempat, dimanapun kita berada saat ini. Tapi kita percaya Allah itu omnipresent. Bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Dan dia punya kuasa mengatur kehidupan kita. Mau Yunus lari kemanapun, mau dia ke Niniwe, Tuhan cari. Dia ke Tarsis, Tuhan ada di sana. Di dalam perut ikan Tuhan tahu, Tuhan atur. Supaya dia dikeluarkan, dimuntahkan dari perut ikan itu. Dan dimanapun dia, kita yakin. Dimanapun saudara melaksanakan tugas saudara, Tuhan kiranya akan menuntun saudara. Tuhan kiranya akan menjaga saudara. Jalanilah hidup ini dalam iman percaya. Sambil kita sukacita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan di saat kita melakukan apa yang terbaik di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Dan saudara akan melihat bahwa sesungguhnya kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, saudara akan melihat cara Tuhan menolong dan memberkati saudara. Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan kita tutupi kehidupan kita. Karena kita merasa kita yang paling benar. Kita merasa kita yang paling hebat. Tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan Maha Kasih, Maha Kuasa. Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Kita punya teman, kita punya sahabat. Bahkan sekalipun orang yang mungkin saja seperti halnya Yunus, dia merasa tidak nyaman dengan orang-orang Niniwe. Tetapi karena perintah Tuhan, dia harus lakukan itu. Bahkan kita, orang yang memusuhi sekalipun diri kita, maka seharusnya lah kita mengasihi mereka. Apapun dalam kondisi, situasi apapun. Sebab Tuhan mengasihi semua orang. Bersahabatlah bagi semua orang. Jadilah berkat bagi semua orang. Di tempat kerja saudara, dimanapun saudara berada. Dan kita percaya
Tuhan akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, di saat ini kita akan berdoa bersama, kita akan menggumuli bersama di dalam doa syafaat ini. Dan karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Engkau yang telah hadir dalam ibadah kami lewat live stream di saat ini. Dimanapun kami pergi dan berada, dimanapun kami bertugas dan kami bekerja. Sebagai keluarga besar Perekris PTPLN UP 2B Sistem Minahasa, kami sungguh percaya Tuhan memberkati kami. Secara khusus Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami juga mau bergumul bagi mereka, bagi pimpinan kami, tapi juga dalam hari-hari hidup yang kami jalani, hari-hari hidup yang kami lewati. Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang tahu siapa kami, Tuhan yang peduli kehidupan kami, Tuhan yang menuntun hari-hari hidup kami yang kami yakini tidaklah kami berjalan sendiri. Kami mau berdoa Tuhan buat semua orang yang terlibat dalam organisasi PTPLN, baik unit Indu Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, General Manager Bapak Suroso Isnandar, beserta seluruh jajarannya. Tuhan kami mohon Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Tuhan, kami bermohon bagi saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan tugas di unit PLN UP 2B Sistem Minahasa, dari manajer unit, Bapak Mudakir, manajer-manajer bagian, supervisor, dan seluruh staf fungsional, seluruh tenaga ahli daya, cleaning service, driver dan security, serta siswa, mahasiswa PKL. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, Tuhan tuntun mereka. Demikian juga kami berdoa bagi sistem kelistrikan interkoneksi Sulawesi Utara sampai Gorontalo dan Sulawesi Tengah dan Barat, agar terhindar dari gangguan dan pemadaman dari pembangkit listrik dan seluruh jaringan yang ada. Kami berdoa Bapa, Engkau yang mengatur segala sesuatu, Engkau yang melindungi, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ini. Kami percaya jaringan ini ada dalam kasih Allah. Kami percaya jaringan ini ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pengurus dan anggota Perokris di PLN UP 2B Sistem Minahasa, agar dapat menjadi berkat di kantor, baik untuk sesama orang Kristen maupun dengan pegawai yang beragama lain. Kami berdoa buat pegawai PLN yang sedang work from home dan work from office, petugas dan supervisor, pengatur beban real time, bahkan tim pemeliharaan fasilitas operasi yang tetap bekerja di lapangan, khususnya Bapak Saryanto Revianto, Saudara Agung Moguni, Saudara Haziel Latu Papua, dan Bapak Demsi Koyo yang sedang penugasan ke Gorontalo, agar semua dalam perlindungan Tuhan dijauhkan dari penularan COVID-19. Kami berdoa agar Tuhan juga mendatangkan pegawai-pegawai yang adalah anak-anak Tuhan ke kantor PLN ini, baik melalui rekrutmen baru maupun penugasan dari tempat lain, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan di tempat ini, diberkati dan memberkati lingkungan kantor dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri jajaran eksekutif, seluruh wakil-wakil rakyat, legislatif, dan para pihak penegak hukum, mulai dari institusi tertinggi di pusat sampai ke daerah, pelosok Nusantara, khususnya di Kota Tomohon. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa Tuhan buat rekan, teman, sahabat yang berhari ulang tahun, Bapak Brian Sadang. Kami bermohon Tuhan berkati kehidupannya, beri dia sehat, kuat, panjang umur, diberkati harapan dan cita-cita. Kami serahkan hari-hari hidup kami. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Saya yakin dan percaya bahwa itu semua akan menjadi kekuatan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita menutup ibadah kita saat ini dengan kita menyanyi bersama-sama satu kidung pujian, doa Yabes. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah live streaming kita. Tuhan kiranya akan memberkati saudara, selalu sehat, diberkati dalam perjalanan kehidupan, dan Tuhan menuntun kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Demikianlah ibadah kita pada saat ini kita telah laksanakan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan bagi keluarga kita. Dan sebagai penyampaian dari pengurus Perokris, yaitu yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Brian Sadang yang berhari ulang tahun pada tanggal 9 Mei 2020. Dan penyampaian selanjutnya yaitu ibadah Perokris selanjutnya akan diinformasikan lewat WA Group PT PLN UP2B Sistem Minahasa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap berserah kepada Tuhan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.